Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Priano. Kami adalah tim inovasi dari SMPN 11 Padang. Bangga memperkenalkan Samo Hatiko. Ini bukan sekedar nama, ini adalah solusi cerdas kami untuk menangani sampah organik, mengubahnya menjadi kompos berkualitas tinggi, dan menciptakan sekolah bebas sampah yang sesungguhnya. Penasaran bagaimana kami melakukannya? Yuk simak langkah demi langkah proses pengolahan sampah organik hancur tinggal kompos. Samo Hatiko. SMPN 11 Padang terletak di Jalan Raya Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Bandar Buat. Dengan jumlah siswa sebanyak 714 orang dengan jumlah rombel sebanyak 22 rombel. Permasalahan yang utama adalah kurangnya kesadaran warga sekolah untuk pengelola sampah sehingga terjadi penumpukan sampah. Coba lihat di sana kan ada 3 tong sampah. Ada warna hijau, warna hijau apa? Ini warna hijau. Untuk daun, mana sih yang mau dengar untuk daun? Daun itu adalah sampah organik. Untuk sisa-sisa dari sampah tumbuhan. Atau misalnya makanan ada dibungkus dengan daun, itu dimasukkan ke dalam warna hijau. Terus berikutnya ada tong sampah warna kuning. Kalau kuning itu apa? Anorganik atau sampah plastik. Nah, sampah plastik, sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu dimasukkan ke dalam tong sampah warna kuning. Terus yang ketiga itu ada warna abu-abu. Lihat di sana. Ada tong sampah warna abu-abu. Kalau yang tong sampah warna abu-abu atau warna merah itu bisa untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang. Apa contohnya? Tisu. Tisu bekas yang sudah Anda gunakan itu tidak bisa lagi didaur ulang. Sampah-sampah yang berbahaya itu bisa dimasukkan ke dalam tong sampah warna abu. Untuk pembuatan sampah atau pupuk organik ini kita perlukan pada tong sampah warna hijau. Setiap Rabu pagi kami mengadakan bugarsih, seperti senam pagi dan membersihkan lingkungan. Di sekolah, ketika ada sampah yang berserakan, maka siswa akan memasukkannya ke dalam tong sampah sesuai dengan sampah yang akan dibuang dan berdasarkan arahan dari ibu kepala sekolah. Langkah awal dalam proses pengomposan adalah dilakukannya pengenalan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengomposan, salah satunya adalah dekomposter. Setelah dilakukannya pengenalan alat dan bahan, siswa secara bersama-sama membuat saringan dari lempengan besi yang akan diletakkan di dalam dekomposter. Cara membuat saringannya adalah dengan memotong lempengan besi sesuai diameter yang dibutuhkan dan kemudian dilubangi, bertujuan agar nanti dapat menghasilkan kompos cair. Langkah selanjutnya siswa melakukan pencincangan sampah organik, baik itu sampah organik basah ataupun sampah organik kering, bertujuan agar memudahkan penghancuran sampah sebelum menjadi kompos. Selanjutnya dilakukan pelarutan cairan M4 dengan air. Tujuan pelarutan cairan M4 ini untuk mempercepat penguraian sampah organik. Setelah larut, sampah organik yang sudah dicincang dimasukkan ke dalam larutan M4 yang sudah diencerkan dan diaduk rata. Setelah diaduk rata, sampah organik yang sudah tercampur cairan M4 kemudian ditiriskan dan dimasukkan ke dalam komposter secara bergantian dengan bahan lainnya seperti sekam padi dan kotoran hewan. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam dekomposter, bahan kompos ditutup rapat agar tidak terkontaminasi dengan udara luar. Selanjutnya sekali seminggu, nanti siswa diminta untuk mencek bagaimana hasil dari kompos dan perubahan apa saja yang sudah terjadi pada kompos. Kegiatan ini berlangsung lebih kurang selama 2-3 bulan. Setelah 2-3 bulan, kompos dikeluarkan dari dalam komposter dan dilakukan pengayakan. Kemudian kompos kering dikemas ke dalam plastik berukuran 2 kg. Sedangkan kompos cair dimasukkan ke dalam botol plastik berukuran 600 ml dan diberi label Samo Hatiko. Kompos kering ini dijual dengan harga Rp10.000, sedangkan kompos cair dijual dengan harga Rp15.000 per botol. Kompos juga dapat digunakan untuk tanaman yang ada di sekolah.
pekerjaan kami lebih ringan dan lebih mudah. Sebelumnya kami bingung akan digunakan sampah-sampah sisa makanan para siswa, seperti sampah kulit, buah, dan ampas teh. Setelah adanya box sampah hijau yang disediakan sekolah, para siswa-siswi teladan memasukkan sampah mereka sendiri ke dalam box sampah ini. Box sampah ini akan digunakan sebagai komposter. Komposter yang kami guna untuk pupuk-pupuk bagi tanaman di sekolah. Kami pihak kantin sangat mendukung positif kegiatan ini. Terima kasih. Sampah Hatiko ini mengubah mindset saya sekarang. Setiap ada sampah organik di rumah, saya selalu ingat komposter di lingkungan sekolah. Saya menjadi lebih peduli. Buku yang kami hasilkan juga sudah kami gunakan untuk pot-pot di bunga taman sekolah. Hasilnya luar biasa dan tanaman menjadi lebih subur. Kami senang bisa menjadi bagian dari solusi sampah SMP Negeri 11 Padang. Ini bukan cuma tugas sekolah, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai generasi muda. Keberhasilan terbesar dari Samo Hatiko adalah mengubah status sampah organik yang mana dulu akan berakhir pada tempat pembuangan sampah serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, sekarang kita dapat mengumpulkan sampah-sampah organik yang mana nanti akan kita olah menjadi bernilai guna tinggi. Kita tidak lagi menambah masalah lingkungan, tetapi kita menjadi solusi dari masalah itu sendiri. Kami bangga, inovasi ini hanya bukan sekedar proyek, melainkan budaya kolaborasi yang dapat mengakar kuat. Siswa itu menjadi agen perubahan utama, di mana mereka dapat memilah sampah di kelas, serta mereka dapat melahirkan sikap tanggung jawab. Kantin sekolah pun berhasil bertransformasi, yang mana dulu sampah-sampah hasil limbah organik yang hanya terbuang saat ini sudah menjadi bahan utama dari Samo Hatiko. Serta kami, guru, dan staf yang ada di sekolah ini menutup siklus ini dengan sempurna. Kompos hasil olahan dari siswa itu dapat digunakan untuk menyuburkan seluruh taman, pot, dan seluruh greenhouse yang ada di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Vera SSI MPD, Kepala Sekolah SMP 11 Padang. Saya merasa sangat bangga dan mengapresiasi untuk program Samo Hatiko. Program ini bukan sekedar upaya untuk mengolah sampah, tetapi merupakan langkah nyata dalam mendidik karakter siswa-siswi kami SMP 11 Padang untuk peduli kepada lingkungan. Mereka bisa melihat manfaat sampah organik yang dulunya terbuang sia-sia menjadi suatu pupuk kompos yang bisa menyuburkan tanaman. Terima kasih kepada semua guru-guru serta staf tata usaha SMP 11 Padang dan juga siswa-siswi SMP 11 Padang yang sudah antusias menjalankan program ini. Marilah kita terus semangat untuk menjadikan sekolah kita contoh nyata dari kepedulian terhadap bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan Samo Hatiko adalah hasil kolaborasi seluruh warga sekolah, mulai dari kantin, setiap kelas, hingga Bapak Ibu guru. Kami berharap inovasi sederhana ini bisa menginspirasi sekolah lain di Padang, bahkan di Indonesia. Mari bergandengan tangan menciptakan lingkungan tanpa sampah yang terbuang sia-sia. Sampai jumpa dan mari terus berinovasi untuk bumi kita. SMPN 11 Padang, Sekolah Unggul Lingkungan Hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.